105-126208. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Angkatan 2021. Saya berasal dari PGSD kelas C. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah literasi digital. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai literasi digital, yaitu apa itu literasi digital, manfaat literasi digital, penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, dan juga saya akan memberikan video tutorial tentang pembuatan dan penggunaan Google Form. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringan. Kecakapan tersebut digunakan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mencari informasi dan memanfaatkannya, serta mengkomunikasikan informasi secara bijak, sehat, cerdas, cermat, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Literasi digital harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Oleh karena itu, literasi digital diperlukan kecakapan kognitif dan teknis dalam penggunaannya. Nah, literasi digital dianggap penting karena literasi digital mampu membuat seseorang berpikir kritis, kreatif, inovatif, mampu memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lancar, dan juga berkolaborasi dengan orang banyak. Literasi digital memiliki segudang manfaat. Manfaat tersebut yaitu yang pertama, menghemat waktu. Kita dapat mencari referensi secara cepat dan mudah melalui gadget kita di internet, sehingga kita dapat menghemat waktu, dan kita tidak perlu menyediakan waktu tertentu untuk keluar rumah, entah itu ke perpustakaan atau ke toko buku untuk mencari referensi. Yang kedua yaitu menghemat biaya. Banyak sekali tersedia jurnal, data, buku, dan informasi di internet secara gratis, dan ada juga buku-buku elektronik yang bersifat lebih murah dibandingkan buku aslinya. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan. Dengan adanya teknologi digital ini, kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak, entah itu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, sehingga kita dapat berhubungan dengan orang-orang tersebut. Yang keempat yaitu memutuskan keputusan dengan lebih baik. Misalnya, saya ingin berbelanja di online shop. Saya bisa melihat ulasan-ulasan dari orang-orang yang telah membeli produk tersebut untuk saya memutuskan apa saja yang saya beli ataupun saya akan membeli produk itu atau tidak. Yang kelima yaitu belajar menjadi cepat dan efisien. Kita dapat memahami materi di mana saja dan kapan saja, sehingga kita dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Yang keenam yaitu memperoleh informasi terkini secara cepat. Dengan adanya laju informasi, kita dapat mengetahui segala berita dari luar negeri ataupun dalam negeri. Yang ketujuh yaitu ramah lingkungan. Dengan adanya buku-buku elektronik, kita tidak perlu lagi untuk mencetak buku-buku tersebut ke dalam lembaran kertas, sehingga hal tersebut akan menjadi ramah lingkungan. Yang kedelapan yaitu menambah wawasan. Dengan banyaknya informasi di internet yang kita baca dan kita pahami, sehingga hal tersebut akan menambah wawasan kita dalam kehidupan sekolah maupun kehidupan nyata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, penyediaan kelas virtual. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka dikarenakan adanya wabah COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah mengganti pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan. Yang kedua yaitu
keadaan pengarsipan digital. Kalian ataupun teman dan keluarga tentu pernah mengalami memori penuh. Hal tersebut terjadi karena gadget kalian terlalu banyak menyimpan data, sehingga gadget tidak lagi bisa menampung data-data tersebut. Di teknologi digital tersedia beberapa aplikasi untuk pengarsipan digital seperti Cloud dan Google Drive. Yang ketiga yaitu dipergunakan untuk kewirausahaan dan UMKM. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita tidak perlu lagi belanja ke pasar, ke mall, ataupun ke tempat-tempat umum lainnya. Kita bisa berbelanja di rumah melalui gadget kita dengan pemesanan secara online. Hal tersebut dapat meningkatkan UMKM di Indonesia. Yang keempat yaitu sebagai kontrol sosial. Artinya, kita dapat mengetahui kejadian-kejadian sosial yang ada di lingkungan kita. Yang terakhir yaitu mencari lowongan pekerjaan. Banyak sekali saat ini tersedia lowongan-lowongan pekerjaan secara online yang memberikan pendaftaran secara online dan juga tes secara online. Dalam penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, banyak terdapat aplikasi-aplikasi dan fitur yang digunakan. Aplikasi-aplikasi dan fitur tersebut seperti halnya media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, fitur Google Doc, Google Form, Google Meet, Zoom, Cloud, Drive, dan banyak aplikasi lainnya. Nah, salah satu dari aplikasi tersebut adalah Google Form. Saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan dan penggunaan Google Form. Sebelum memberikan tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Google Form. Google Form atau Google Formulir adalah fitur yang disediakan oleh Google yang dapat diakses melalui browser secara gratis. Fitur ini dapat mengumpulkan data dan informasi dari banyak responden untuk berbagai kebutuhan. Fitur Google Form dapat menyimpan data dengan baik dan dalam keadaan yang real time. Nah, jadi kalian tidak perlu lagi mendatangi orang satu persatu untuk mengisi kuesioner ataupun mengisikan formulir pendaftaran. Dan juga kalian tidak perlu lagi mencetak lembaran-lembaran kertas kuesioner ataupun formulir. Nah, dengan demikian kalian dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang terpentingnya, Google Form akan menyimpan data kalian dengan sangat aman. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan dan penggunaan Google Form. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, untuk mengakses Google Form, kalian terlebih dahulu harus membuka browser seperti Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla, dan browser-browser lainnya. Kalian harus meloginkan akun kalian ke dalam browser tersebut. Google Form dapat diakses dengan masuk ke dalam Google Drive. Caranya yaitu dengan mengetikkan drive.google.com pada kolom pengisian URL. Atau kalian bisa mengklik menu Google Apps pada ujung beranda. Di sana terdapat banyak sekali aplikasi dari Google. Baiklah, saya akan mengklik Google Drive. Nah, seperti inilah tampilan utama dari Google Drive. Seperti yang kita lihat di sini banyak sekali terdapat menu. Untuk mengakses Google Form, kita harus mengklik menu New yang disertai dengan tanda tambah. Di sini juga terdapat banyak pilihan. Kita klik Google Form. Jadi, seperti inilah bentuk awal dari Google Form. Nah, di sebelah kiri terdapat beberapa icon, yaitu icon add question untuk menambahkan pertanyaan. Lalu ada icon request question, ada icon add text and description untuk menambahkan tulisan dan deskripsi pada Google Form. Lalu ada add image untuk menambahkan gambar.
Lalu ada icon add video untuk menambahkan video dan add section untuk membuat bagian-bagian dari formulir tersebut. Google Form bisa digunakan untuk menyimpan data apa saja. Nah, di kesempatan ini saya akan menggunakan Google Form untuk membuat formulir pembelian suatu barang di online shop. Nah, data-data yang ada di dalam Google Form ini bersifat fiktif. Saya buat sendiri untuk dijadikan sebagai contoh pembuatan Google Form. Langsung saja kita masuk ke pembuatannya. Pertama, ganti judul Untitled Form ke judul yang kalian inginkan. Nah, saya akan mengganti judul dari Google Form dengan nama dari produk tersebut, yaitu The Sun T-shirt and Hoodie. Setelah membuat judul dari Google Form, selanjutnya kita akan mengisi deskripsi dari formulir. Nah, saya akan mengisi slogan dari online shopnya. Misalnya, Design by Heart full of happiness, order and fill here. Selanjutnya tersedia kolom question untuk mengisi pertanyaan. Karena ini formulir pembelian barang, saya akan mengisikan pertanyaan pertamanya dengan nama. Di sini terdapat beberapa icon seperti icon gambar untuk menambahkan gambar pada pertanyaan. Lalu ada icon duplikat untuk menyalin pertanyaan, icon delete untuk menghapus, required untuk menandakan pertanyaan tersebut penting, dan di sini ada menu untuk jawaban seperti apa yang kita inginkan. Karena nama biasanya memerlukan jawaban yang singkat, jadi kita pilih short answer. Untuk menambahkan pertanyaan, klik add question. Selanjutnya pertanyaannya kita isi dengan alamat atau address. Kita pilih jawabannya dengan paragraf karena biasanya alamat bisa panjang ataupun pendek. Selanjutnya tambahkan lagi pertanyaan dan isi pertanyaan dengan nomor telepon atau phone number. Isi jawabannya dengan short answer karena membutuhkan jawaban yang pendek. Lalu klik add section untuk menambahkan bagian dan masuk ke bagian keduanya. Isi judul dan deskripsi bagian kedua sama dengan bagian pertama formulir. Selanjutnya tambahkan pertanyaan dan kita akan mengisi pertanyaan dengan produk. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut kita format dengan multiple choice karena ada dua produk, yaitu t-shirt dan hoodie. Lalu tambahkan lagi pertanyaan dan pertanyaannya kita isi dengan rincian dari produk seperti motif. Untuk jawabannya kita format kembali dengan multiple choice karena ada beberapa pilihan. Nah, saya akan isi dengan nama-nama motif seperti moon, sun, star, dan galaksi. Nah, pada optionnya saya ingin menambahkan gambar untuk menampilkan motif dari produk. Jadi kalian bisa mengklik add image pada ujung jawaban. Nah, saya akan menambahkan gambar yang sebelumnya sudah saya buat di laptop saya. Nah, tambahkan kembali gambar-gambar tersebut pada opsi-opsi lainnya. Jadi gambar tadi akan terlihat seperti ini. Selanjutnya tambahkan pertanyaan dan isi dengan size. Biasanya akan muncul recommendation tentang opsi dari jawaban. Klik add all dan hapus yang tidak kalian inginkan seperti XS dengan mengklik tanda silang. Nah, jika tadi kita menambahkan gambar pada opsi, sekarang kita akan menambahkan gambar pada pertanyaannya. Untuk caranya sama seperti tadi, kalian bisa menambahkan gambar yang sudah tersedia di komputer atau laptop kalian. Nah, gambar akan terlihat seperti ini. Selanjutnya tambahkan lagi pertanyaan. Untuk pertanyaannya kita isi dengan warna atau color. Nah, pertanyaannya kita formatkan kembali dengan multiple choice karena ada beberapa pilihan warna. Isi option jawaban dengan nama-nama warna seperti black, white, mint, and lilac. Nah, tambahkan lagi pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita isi dengan pengiriman atau shipper karena ini produk online shop, jadi tentu akan ada pengiriman. Untuk jawabannya
bagian kedua formulir akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, klik Add Section untuk menambahkan bagian ketiga dari formulir. Isikan kembali judul formulir ketiga dengan judul yang sama dengan formulir lainnya. Lalu klik Add Text and Description. Isi judul dan deskripsi dengan informasi pembayaran dan kontak online shop. Selanjutnya, klik Add Image dan tambahkan gambar atau logo dari produk tersebut. Lalu ketikkan thank you for order pada image title sebagai ucapan terima kasih. Nah, jadi pembuatan Google Form-nya sudah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan finishing. Kalian bisa memilih pertanyaan-pertanyaan penting dan aktifkan tombol required. Untuk finishing di sini ada beberapa icon. Yang pertama yaitu ada palet. Kalian bisa menggantikan background ataupun menambahkan header pada formulir kalian. Nah, saya akan menambahkan header pada formulir dengan menggunakan logo dari produk desain. Google Form juga menyediakan header, jadi kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat header sendiri. Jadi seperti inilah tampilan setelah ditambahkan header. Lalu di bawahnya ada theme color. Untuk memilih tema warna, kita pilih warna biru. Selanjutnya background colornya kita pilih biru paling tua agar sesuai dengan warna dari logo produk. Selanjutnya di bawahnya ada bentuk tulisan, kita pilih yang basic saja. Nah, sekian finishing dari tema formulir. Di atas formulir terdapat 3 layout, yaitu question, response, and setting. Di samping palet terdapat icon seperti mata, yaitu preview, yang digunakan untuk melihat bagaimana formulir kita jika dilihat oleh responden. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara penggunaan Google Form. Nah, cara penggunaannya yaitu dengan kalian mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Setelah mengisi jawaban dari pertanyaan bagian pertama, klik tombol next untuk masuk ke bagian kedua dari formulir. Kalian akan masuk ke bagian kedua dan isi data-data sesuai dengan keinginan kalian. Nah, misalnya kalian ingin membeli produk hoodie, lalu pilih motifnya, misalnya ingin motif galaksi, lalu pilih size-nya, pilih size sesuai dengan ukuran kalian, misalnya size M. Lalu pilih warna sesuai keinginan, misalnya warna putih. Lalu pilih pengirimannya, misalnya GNT. Nah, klik next. Maka kalian akan masuk ke bagian ketiga dari formulir. Nah, di bagian ketiga kalian bisa melihat informasi mengenai pembayaran dan kontak penjual. Lalu submit jawaban kalian. Nah, dengan demikian, jawaban kalian sudah terkirim ke pembuat formulir. Pembuat formulir dapat melihat jawaban dari para responden melalui layout response.